Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Upaya untuk meningkatkan kapasitas sistem di pasar modal Indonesia terus dilakukan. PT Custodian Central Efek Indonesia terus melakukan pengembangan dan salah satunya melalui peningkatan sistem CBES yang punya peranan penting dalam pengembangan industri pasar modal Indonesia. Sejak tahun 2000, pasar modal Indonesia telah menerapkan scriptless trading, di mana perdagangan bursa sampai dengan penyelesaian transaksi tidak lagi menggunakan sertifikat saham. Migrasi dilakukan untuk dapat memenuhi penerapan proses transaksi bursa yang pada masa itu telah beralih menggunakan data elektronik. Salah satu sistem utama PT Custodian Central Efek Indonesia yaitu The Central Depository and Book Enter Settlement System atau CBES yang memegang peranan penting dalam proses migrasi scriptless trading. Seiring dengan perkembangan pasar modal Indonesia yang telah meningkat, baik dari sisi frekuensi transaksi maupun jumlah investor, KSEI terus melakukan pengembangan pada sistem CBES untuk dapat mengikuti dinamika pasar modal. Beberapa pengembangan yang telah dilakukan antara lain pembaruan versi sistem serta peningkatan kapasitas dan kecepatan pemrosesan. Seperti apa pengembangan sistem utama yang telah dilakukan oleh KSEI, serta bagaimana dampaknya bagi pelaku industri pasar modal, simak pembahasannya dalam IDX Session Closing berikut ini. Ya pemirsa, hari ini IDX Session Closing akan berbincang pada segmen ini membahas tema menarik yaitu mengenai peningkatan kapasitas sistem dari KSEI. Dan untuk berbincang sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Ibu Lutfiati, Kepala Divisi Hukum KSEI. Selamat siang Ibu Lutfi. Selamat siang. Terima kasih banyak untuk waktunya. Perkenalkan saya Prisa, Ibu. Hari ini kita akan berbincang dan Ibu mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu nih Bu mengenai sistem CBES yang saat ini ada di KSEI dan fungsinya untuk transaksi di pasar modal seperti apa Ibu Lutfi? Baik, sebagaimana yang tadi kita saksikan ya di tayangan sebelumnya, jadi CBES atau yang kita sebut dengan Central Depository and Book Entry Settlement System ini adalah merupakan salah satu sistem utama di KSEI yang perannya sebetulnya mendukung fungsi utama KSEI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Ini berguna untuk menyelesaikan juga transaksi efek di pasar modal Indonesia seperti itu. Dan ya. Silakan. Sejak kapan CBES ini sudah ada di KSEI? Jadi memang kita itu build CBES itu sudah dari bertahun-tahun yang lalu dan CBES sendiri memiliki peran untuk mendukung transformasi dari warkat ke non-warkat ya, dari script ke scriptless di pasar modal Indonesia sejak tahun 2000 seperti itu. Oke, jadi saat ini ada semacam upgrade sistem gitu ya terkait dengan CBES ini Ibu Lutfi. Betul. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Jadi pada tahun 2018 itu KSEI telah melakukan upgrade sistem dari CBES itu bersama dengan provider kita. Nah, tujuan kita untuk melakukan update sistem tersebut adalah supaya kita bisa terus meng-cater kebutuhan pasar modal yang ada pada saat itu. Oke. Lantas pengembangan terbaru apa yang KSEI lakukan untuk meningkatkan performa dari sistem CBES ini? Ya, pengembangan terbaru kita itu pada tahun 2022 kita melakukan permajaan sistem CBES ya. Jadi kita melakukan pembaruan server dan kita juga melakukan kenaikan versi sistem dari operasionalnya. Dan dengan pembaruan ini itu kita harapkan CBES itu akan meningkat baik dari sisi kapasitas maupun kecepatan dalam melakukan proses penyelesaian transaksi. Mungkin sebagai informasi ya Mbak ya, jadi kecepatan sistem dalam melakukan proses penyelesaian transaksi itu saat ini meningkat dari sebelumnya itu 20.000 per menit menjadi 150.000 per menit. Itu luar biasa ya. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan itu dibanding dengan versi CBES yang sebelumnya, itu kecepatan proses ini meningkat lebih dari 7 kali atau meningkat sekitar 50 kali dibanding dengan sistem lama yang telah di-upgrade waktu yang di 2018 itu. Gitu. Oh oke, iya pertama kali diluncurkan di tahun 2018 sebenarnya Ibu Lutfi ya?
Sebetulnya kan tahun 2000 CBES itu sudah Oke. mengcater perubahan dari script ke scriptless. Lalu 2018 itu kita upgrade, lalu 2022 kembali kita upgrade lagi. Baik, 2018 itu adalah CBES Next Generation atau Next G ya? Betul, betul Oke. sekali. CBES ini secara singkatnya pemirsa merupakan platform elektronik terpadu yang telah mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek secara pemindah bukuan sejak tahun 2000 tepatnya pada saat implementasi perdagangan tanpa kertas atau scriptless di pasar modal Indonesia, benar ya? Betul sekali. Kalau 2018 dibilangnya CBES generasi terbaru atau CBES Next Generation atau Next G. Nah, kali ini namanya apa, Bu? Namanya tetap CBES Next G, tapi secara kapasitas dan secara istilahnya ya kecepatan itu kita tingkatkan sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari jumlah investor yang terus meningkat dan juga penyelesaian transaksi yang semakin banyak seperti itu. Oke, kalau lebih jauh berbicara mengenai latar belakang pengembangan CBES tersebut sendiri apa nih Ibu Lutfi? Ya, jadi kalau bisa saya sampaikan ya, sebagaimana kita tahu mungkin juga ya, mungkin sebelum pandemi juga sesudah pandemi, itu pertumbuhan jumlah dari investor pasar modal itu amat sangat meningkat. Demikian juga frekuensi transaksinya. Nah, kalau berdasarkan data akhir semester, ini rata-rata frekuensi harian yang mengalami pertumbuhan cukup pesat ya, khususnya 3 tahun terakhir itu sekitar 468.000 selama 2019 menjadi 1,38 juta selama tahun 2022 sampai dengan Juli ya, atau meningkat hampir 200%, itu luar biasa sekali. Dan peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor saham yang kita lihat meningkat sekitar 300% selama 3,5 tahun terakhir. Dari 1,1 juta pada akhir 2019 menjadi 4 juta pada Juli 2022. Oke, jadi diharapkan ya CBES ini terus dapat mendukung implementasi sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia, baik itu dari peningkatan jumlah investor dan juga jumlah penyelesaian transaksi, begitu ya? Betul sekali. Lalu Ibu Lutfi, apa dampak dari pengembangan tersebut bagi industri pasar modal ke depan? Ya. Jadi tadi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, tujuan atau latar belakang CBES ini kan pengembangan CBES adalah untuk mengcater pertumbuhan jumlah investor ya. Jadi kalau kita tanya apa sih dampaknya gitu ya, dampaknya adalah kita merupakan upaya kita untuk mengantisipasi perkembangan pasar modal Indonesia. Kalau sekarang kita lihat investor saham itu kan baru mencapai angka 4 juta. Nah kedepannya itu bisa insya Allah bisa berjuta-juta kemudian ya. Nah, berdasarkan angka yang tercatat di KSEI, peningkatan jumlah investor saham yang diukur, ini berdasarkan yang kita lihat di layar, jumlah SID itu terus terjadi setiap tahunnya peningkatannya. Pada tahun 2021, peningkatan itu bahkan mencapai 103,6% ya. Salah satu yang tertinggi sejak tahun 2012. Atau sejak regulator pasar modal Indonesia sudah menerapkan kewajiban membuat SID tersebut. Nah, dengan jumlah kapasitas sistem yang mampu melakukan pemrosesan penyelesaian hingga 150.000 instruksi per menit, maka pembukaan yang hingga 20 miliar itu bila terjadi peningkatan jumlah transaksi lagi ini, atau misalnya terjadi lagi jumlah investor yang makin membludak, maka KSI sudah siap mendukung pasar modal Indonesia dan mensupport investor pasar modal Indonesia dalam melakukan transaksi pasar modal. Oke, kalau berbicara mengenai implementasi sistem untuk mendukung perdagangan di Bursa Efek Indonesia dari CBES ini sendiri, infrastrukturnya, pengembangannya dari segi mana saja Ibu Lutfi? Mungkin maksudnya selain pengembangan infrastruktur gitu kah? Halo, bagaimana Ibu? Ya, bisa mohon diulangi, agak break. Iya, bagaimana pengembangan infrastruktur untuk menjaga performa dari CBES ini agar bisa makin menopang sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia? Ya. Apakah ada tambahan fitur atau lain sebagainya? Ya, sebagaimana tadi mungkin sudah saya sampaikan, yang jelas adalah penambahan kapasitas dan juga peningkatan jumlah kecepatan yang kita selalu usahakan dari sistem CBES ini, sehingga itu akan bisa mengcater lonjakan dari misalnya transaksi efek jumlahnya dan juga pertumbuhan dari investor pasar modal yang makin meningkat.
Oke, kalau berbicara mengenai kapasitas sistem, Anda katakan ada peningkatan di sana gitu ya. Awalnya sebelum ditingkatkan seperti sekarang ini di tahun 2022, perbedaannya seperti apa Ibu Lutfi? Oke, tadi kalau yang saya sampaikan ya, kalau dari kapasitasnya itu sebelumnya itu kan tidak mencapai 150.000 instruksi per menit ya. Jadi sekarang itu bisa sampai 150.000 instruksi per menit. Oke. Dan pembukaan rekeningnya itu sampai 2 miliar loh. Nah, maka nanti kalau misalnya ada peningkatan lagi, maka KSEI sebetulnya sudah siap dalam hal ini, insya Allah. Baik, nah kedepannya adakah rencana pengembangan lain yang mungkin masih terus digodok oleh KSEI untuk meningkatkan sistem dari CBES ini sendiri? Nah, ya, jadi selaras dengan program kerja KSEI, maka salah satu programnya itu adalah dematerialisasi efek dari pasar modal Indonesia. Jadi semua efek di Indonesia nantinya akan menuju pada scriptless dan dalam hal ini maka tentunya dari CBES sendiri terdapat pengembangan, yaitu kita membangun yang namanya rekening titipan. Nah, di sistem CBES ini dikembangkan agar nantinya ada rekening titipan yang bisa mengelola efek untuk mengakomodir penyimpanan efeknya di KSEI dalam bentuk elektronik, tapi dengan tetap mempertahankan atribut yang melekat di efek warkat. Tentu saja saat ini memang sedang berjalan pengembangannya dan kajiannya, dan dengan adanya dematerialisasi efek ini nanti diharapkan bisa meningkatkan likuiditas dan juga keamanan serta kenyamanan dalam bertransaksi. Oke, kalau ingin lebih tahu gitu ya mengenai CBES ini atau bisa menggunakannya, berarti harus menjadi investor terlebih dahulu di pasar modal ya? Betul sekali. Jadi pada saat Bapak dan Ibu menjadi investor di pasar modal, yaitu dengan mendaftar atau membuka rekening di perusahaan efek atau bank kustodian, maka Bapak Ibu otomatis melalui perusahaan efek dan bank kustodiannya akan langsung terkonek dengan CBES ini. Oke, jadi udah otomatis akan terkonek dengan CBES ini. Jadi CBES ini sangat erat kaitannya dengan investor gitu ya. Jadi performa CBES ini sangat mempengaruhi sistem dan juga layanan seputar trading ataupun investasi saham ya? Betul sekali, tepatnya mungkin kalau kita investasi atau trading atau jual beli saham itu mungkin di bursa efek ya Mbak ya. Jadi pada waktu nanti setelah di clearing maka penyelesaiannya itu akan melalui KSEI, di mana untuk sistem yang menghandle penyelesaian itu adalah CBES. Oke, ada tidak tantangan Ibu Lutfi yang dihadapi khususnya dari Divisi Hukum KSEI selama ini yang berkaitan dengan CBES juga? Tentunya karena kita itu merupakan self-regulatory organization, maka kita juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan. Dalam hal ini kita selaku divisi hukum, kita selalu mengikuti perkembangan yang ada, semua perkembangan yang ada di CBES maupun juga di sistem-sistem KSEI yang lain, dan kita selalu berusaha untuk menjaga dengan peraturan-peraturan yang ada, seperti itu. Oke. Raihan-raihan atau capaian yang berhasil gitu ya dilakukan di sepanjang semester pertama 2022 ini apa saja? Oke. Kalau kita boleh flashback sedikit ya ke akhir 2021, itu KSEI telah berhasil meraih penghargaan Marquee Award sebagai kustodian sentral efek terbaik di Asia Tenggara. Dan ini adalah dari Alpha Southeast Asia. Penghargaan ini sebetulnya diraih KSEI untuk yang keempat kalinya kali ini. Setelah sebelumnya KSEI meraih penghargaan yang sama di tahun 2016, 2018, dan 2019. Nah, kenapa KSEI berhasil meraih penghargaan ini kembali? Karena KSEI mengembangkan fitur dari e-voting dan juga fasilitas live streaming yang ada di platform Easy. Platform Easy ini mungkin saya perkenalkan sekalian ya. Platform Easy ini adalah platform yang mempermudah para pemegang saham se-Indonesia di dalam mereka melakukan atau menghadiri rapat umum pemegang saham. Jadi dengan platform Easy ini, pemegang saham tidak hanya menghadiri rapat umum pemegang saham secara fisik atau offline, tapi juga secara online seperti itu. Itu sudah mulai dari 2020. Dan berikutnya KSEI juga telah meraih penghargaan sebagai subregistri terbaik ya versi Bank Indonesia, karena kita telah berhasil menyampaikan laporan dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan untuk pembukaan rekening online yang merupakan inisiatif KSEI tahun-tahun sebelumnya, saat ini terdapat 38 perusahaan efek dan 18 bank rekening dana yang dapat melayani pembukaan rekening online tanpa tatap muka.
Nah, pembukaan rekening online ini adalah upaya dari KSCI untuk bisa memberikan akses kemudahan bagi masyarakat pada umumnya dan investor pada khususnya. Dan terakhir mungkin saya tambahkan, pada akhir Januari 2022, KSCI telah resmi mendapatkan izin operasional dari BI sebagai anggota BI Fast Payment. Nah, dalam rangka meningkatkan efisiensi transaksi dana di pasar modal. Nah, sehingga imbasnya apa? Dengan lebih mudahnya biaya transfer di pasar modal, maka kita bisa lebih memfasilitasi dan mensupport transaksi pasar modal yang ada saat ini. Oke, semakin bermudah bertransaksi di pasar modal berkat dukungan dan kinerja yang maksimal ya dari KSEI. Apa sih yang menjadi inspirasi KSEI untuk tetap selalu meningkatkan layanan-layanan Ibu Lutfi? Mungkin kalau dari khususnya divisi hukum? Mungkin kalau kami sebagai perusahaan perseroan terbatas ya, kami memiliki visi dan misi, dan salah satunya adalah pengembangan yang berkelanjutan atau kita harus terus bertumbuh ya. Nah, itu yang mungkin menjadi inspirasi bahwa apapun kondisinya dan seperti apapun tantangannya, KSCI harus tetap bisa meng-cater kebutuhan-kebutuhan yang ada di pasar modal pada umumnya, seperti itu. Oke, harapannya nih dari Ibu Lutfi maupun tim divisi hukum ataupun keseluruhan dari KSCI untuk pasar modal Indonesia ke depan apa? Tentunya harapan kami adalah agar lebih terciptanya pasar modal yang transparan, yang semakin efisien dan efektif sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, tentunya seperti itu. Oke, sukses selalu ya Ibu Lutfi untuk Kustodian Central Efek Indonesia dan maju terus pasar modal Indonesia. Dan sampai berjumpa kembali dengan bahasan-bahasan menarik lainnya dari KSEI. Selamat siang Ibu, sampai berjumpa. Terima kasih.